Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Timur pada bagian yang ke-7. Di sesi yang ke-7 ini kita akan membahas tentang Buddhisme. Pembahasan tentang Buddhisme, ajaran Buddha itu didahului dengan pembahasan tentang ajaran Hindu, karena kedua ajaran ini memang saling berkaitan sangat erat. Bahkan sebagian peneliti agama menganggap bahwa Buddhisme itu sebagai pecahan dari Hinduisme. Hal ini karena Buddhisme secara historis mempunyai ikatan erat dengan agama pendahulunya, yaitu agama Buddha. Nah, pembawa ajaran ini, Siddhartha Buddha Gautama, itu sebelum memperoleh pencerahan merupakan seorang pangeran kerajaan Magadha dan memeluk agama Hindu. Dan seperti Hinduisme, Buddhisme juga muncul dan berkembang pesat di daratan India pada abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu sekitar 600 atau 500 atau 600 tahun sebelum Masehi. Kalau Hinduisme kan, kalau dilacak sejarahnya yang paling tuanya itu menunjukkan bahwa Hinduisme ini munculnya di tahun 3000 sebelum Masehi, sudah pernah kita bahas ya. Nah, kemudian di sini ada titiknya yang penting kita ketahui bahwa berbeda dengan Hinduisme yang tidak jelas siapa yang pertama kali menyebarkannya. Kalau Buddhisme ini jelas penyebarnya, yang pertama kali menyebarkan ajaran Buddhisme itu adalah seorang bernama Siddhartha Buddha Gautama. Nah, seperti Hinduisme, ajaran Buddhisme juga berporos kepada sejumlah konsep. Ya, ini yang menunjukkan bagaimana dua ajaran ini sangat mirip satu sama lain. Ada 4 konsep yang dianggap mirip atau memang sama antara kedua ajaran agama ini. Dan juga kedua aliran filsafat ini. Gitu. Yang pertama adalah bahwa baik Buddha ataupun Hindu sama-sama meyakini adanya dharma, yaitu adanya kewajiban moral universal bagi manusia. Kemudian juga sama-sama meyakini karma, yaitu akibat pasti dari setiap perbuatan manusia dalam menjalankan dharmanya. Kemudian yang ketiga, sama-sama meyakini konsep samsara, bahwa kehidupan manusia itu terus berulang melalui siklus lahir, mati, lahir kembali, mati kembali, akan terus menerus seperti ini selama masih ada dharma yang belum ditunaikan. Tapi kalau sudah dharma sudah ditunaikan, maka dia sudah manusia itu sudah akan mengakhiri siklus samsaranya. Dan artinya juga kedua agama ini sama-sama meyakini adanya reinkarnasi. Nah, kemudian yang keempat, yang merupakan titik kesamaan di antara kedua ajaran agama ini adalah konsep tentang dunia yang bersifat maya, tidak nyata, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah ilusi dan tidak nyata. Nah, bagaimana Buddha menyebarkan agama dan kemudian menemukan pencerahan itu diawali dengan sebuah kisah yang sangat terkenal, dan ini diyakini sebagai hal yang pernah terjadi, dan ini menjadi dasar, cerita ini menjadi dasar keyakinan orang-orang pengikut ajaran Buddha. Menurut ceritanya itu, Siddhartha Gautama adalah anak bangsawan yang hidup dalam kemewahan. Dan kedua orang tuanya menjaga anaknya itu agar tidak banyak tahu tentang kehidupan di dunia luar. Dan suatu hari saat sudah dewasa, Siddhartha Gautama keluar dari istana dan menemukan 4 kondisi yang belum pernah ia saksikan sebelumnya, karena dia selama ini kan berada di dalam istana. Dan dia tidak pernah melihat orang tua, dan dia menemukan orang tua. Ada orang tua, kemudian orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Nah, saat menyaksikan pertapa, ia merasakan ketenangan, dan ia pun berpikir bahwa hanya kehidupan suci pertapa yang akan meredakan beragam kesedihannya. Jadi itu diceritakan saat itu usia Siddhartha Gautama itu masuk ke usia ke-29 tahun. Nah, ia mendapati adanya 4 pengalaman yang memperkuat keinginannya untuk keluar dari istana semakin kuat gitu ya. Yang pertama kan tadi ya, dia melihat ada orang tua laki-laki yang lemah
Dan dia menyaksikan bagaimana usia tua itu menghancurkan ingatan, menghancurkan keindahan. Kan orang yang sudah tua itu keriput dan mengalami proses degenerasi gitu, mengalami yang namanya proses penuaan, dan juga tidak lagi kekuatan. Kalau itu kekuatan yang waktu muda masih punya tenaga, kemudian makin tua makin lemah. Dan ia tidak pernah bertemu dengan orang tua sebelumnya, dan dia cukup terpukul dengan menyaksikan adanya orang tua gitu. Menyaksikan orang tua. Kemudian ia melihat orang cacat yang tersiksa sehingga kesakitan. Ia kaget melihat penderitaan sedemikian rupa. Ia tidak pernah mengalami penderitaan seperti yang ia saksikan itu. Kemudian yang ketiga, ia melihat ada orang sedang menangis dalam duka prosesi pemakaman. Jadi dia melihat ada orang sedang dimakamkan, dan perasaan sangat terganggu oleh suasana penderitaan karena kematian. Dan ia tidak pernah melihat peristiwa kematian sebelumnya. Bayangkan, ada 29 tahun dia dikurung di istana dan dia tidak pernah tahu apa itu kematian. Dan kemudian terakhir, dia melihat ada seorang pertapa yang sedang mengembara, dan pertapa itu kelihatan puas dan gembira, berjalan berkeliling dengan mangkok di tangannya. Kehidupan kalau dalam Islam itu sebutnya kehidupan darwish gitu. Dan dia tiba-tiba saja merasa mengerti bahwa kesenangan hidup sebagaimana yang ia jalani ini tidak berarti, karena semuanya akan berakhir dengan sakit, mati, atau tua. Nah, berdasarkan pada pengalaman itulah, maka kemudian Siddhartha Gautama memutuskan untuk menjalani kehidupan asketis dengan cara meninggalkan hidup dalam kekayaan. Hidup dalam kekayaan ia tinggalkan, dan hidup dalam kelimpahan juga ia tinggalkan untuk mencari pencerahan melalui kesederhanaan. Ia memutuskan untuk hidup seperti orang-orang miskin. Siddhartha juga berguru kepada sejumlah pendeta Hindu terkait dengan cara-cara bertapa atau bersemedi. Nah, suatu hari Siddhartha pergi ke suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Bodh Gaya. Di sana ia bermeditasi selama beberapa tahun untuk mencari ilham sejati yang dapat memberikan tuntunan kehidupan. Ketika ia duduk menyendiri bawah pohon Bodhi itu semacam pohon ara yang kalau di Indonesia. Di sana ia bermeditasi, dan saat itu ia mendapatkan pencerahan tentang kehidupan yang hakiki. Nah, Siddhartha Gautama memahami 4 hal penting dalam kehidupan yang disebut dengan catur Arya Sentani atau 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah dukkha, kebenaran dukkha bahwa hidup ini memang penderitaan. Yang kedua, samudaya, bahwa sebab penderitaan adalah karena adanya keinginan dan keterikatan atau tanha, ya, keinginan keterikatan itu sebutnya tanha. Kemudian disebut dengan kebenaran nirodha, bahwa seseorang dapat menghapus penderitaan dengan menghapus keterikatan dan keinginan. Dan yang keempat adalah marga, yaitu konsep menghapus keterikatan dengan mengikuti marga atau jalan utama. Nah, jadi dukkha itu artinya adalah penderitaan. Maksudnya bahwa hidup di dunia itu adalah penderitaan. Jadi pada dasarnya ketika manusia berada di dunia, maka dia memang siap untuk menderita. Hidup adalah menderita gitu. Nah, sepanjang hidupnya manusia itu mengalami penderitaan, dan ajaran Buddha ditujukan untuk membantu manusia mengerti makna penderitaan. Mengerti konsep bahwa hidup ini pada dasarnya penderitaan, dan mengerti juga bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya disebut dengan samudaya artinya adalah sebab penderitaan, bahwa penyebab penderitaan adalah keinginan manusia yang kuat akan hidup. Keinginan untuk bersenang-senang, keinginan atas harta. Kemudian nirodha artinya pemadaman. Pemadaman di sini maksudnya ialah menghilangkan penderitaan itu dengan jalan menyingkirkan keinginan-keinginan yang kuat tersebut. Sementara marga adalah jalan untuk menghilangkan keinginan kuat nafsu duniawi. Jalan yang dimaksud adalah jalan untuk menjauhi kehidupan hura-hura, hedonisme, dan itu disebut sebagai satu-satunya jalan. Marga itu adalah jalan untuk bisa mengakhiri penderitaan di dunia. Nah, ada 8 jalan utama atau Ashta Arya Marga. Yang pertama adalah pemahaman yang benar tentang catur Arya Sentani yang tadi kita bahas tadi ya, empat kebenaran utama. Kemudian yang kedua
berpikir yang benar, yang ketiga perkataan yang benar, yang keempat perbuatan yang benar, kelima penghidupan yang benar, upaya yang benar, perhatian yang benar, dan yang kedelapan konsentrasi yang benar atau fokus. Dan pengajaran-pengajaran Buddha ini kemudian dikumpulkan oleh para pengikutnya dalam kitab yang kemudian disebut sebagai Tripitaka atau 3 keranjang. Untuk menegakkan dharma, pengikut Buddha pada umumnya wajib menjauhi 5 larangan sebagai berikut. Pertama, dilarang membunuh. Kemudian bahkan membunuh itu tidak boleh kepada semua makhluk. Makhluk yang lain, makhluk pun tidak boleh dibunuh. Dan karena itu ada kecenderungan dari sebagian pengikut Buddha juga untuk betul-betul melakukan tindakan pola makan vegetarian gitu. Kemudian yang kedua ada dilarang melakukan pencurian, perampokan, penyerobotan dan sebagainya. Yang ketiga dilarang melakukan perbuatan cabul, zina gitu. Dilarang berbuat dusta atau menipu, dan kelima dilarang minum minuman keras. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan penting antara Buddha dan Hindu. Hinduisme yang pertama adalah terkait dengan dewa dan kehidupan. Kalau Hinduisme itu kan meyakini adanya Sang Maha Jiwa atau Brahman sebagai pencipta semesta yang disembah. Dan penganut Hindu juga boleh menyembah dewa-dewa yang lain yang diyakini semuanya berasal dari Brahman, Sang Jiwa universal. Ajaran Hinduisme bertitik tolak kepada dewa serta hubungannya dengan alam semesta dan seluruh isinya. Jadi kan segala sesuatunya itu terhubung dengan Tuhan, segala sesuatunya dengan dewa gitu. Dan itu sama dengan banyak sekali ajaran-ajaran yang lain, termasuk ajaran agama Islam yang porosnya itu ada pada Tuhan. Sementara itu dalam agama Buddha, Tuhan tidak begitu penting. Buddhisme bertitik tolak kepada keadaan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang tata sosial manusia agar terbebas dari lingkaran dukkha yang selalu mengiringi hidupnya. Jadi bisa dikatakan tidak ada yang namanya ritual menyembah Tuhan di dalam agama Buddha. Beda dengan Hindu yang memang ada ritual-ritual khusus. Kalaupun mereka bersemedi itu hubungannya dengan kehidupan dirinya, berhubungan dengan ketenangan jiwanya. Tidak ada hubungannya dengan menyembah Tuhan. Itu yang pertama ya, perbedaan antara Buddha dan Hindu. Kemudian yang kedua, Buddhisme juga menyangkal keberadaan banyak dewa. Beda dengan Hindu ya yang percaya kepada beberapa dewa. Ajaran ini percaya kepada keberadaan satu Tuhan, tetapi mereka tidak percaya bahwa mencari Tuhan itu perlu. Nah, bedanya seperti gitu ya. Jadi sifat monoteistik, tapi monoteistik yang Tuhannya tidak dianggap sebagai hal yang perlu untuk dicari, untuk disembah. Dan hal ini tercermin dari ajaran mereka yang lebih banyak berbicara tentang perilaku etis daripada beribadah kepada Tuhan. Menyembah berbagai dewa sangat tertanam dalam budaya Hindu, tapi dalam agama Buddha, pengikut ajaran agama ini didorong untuk lebih fokus pada disiplin diri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perbedaan berikutnya antara Hindu dan Buddha adalah terkait dengan konsep reinkarnasi. Kalau Buddhisme itu mempercayai reinkarnasi dengan cara yang berbeda. Dalam Hinduisme yang sudah pernah kita bahas pada sesi sebelumnya, ketika manusia mati hanya raganya saja yang musnah, sedangkan jiwanya tetap hidup. Nah, setelah beberapa hari jiwanya ini berada di satu tempat di alam raya ini, kemudian dia akan si jiwa yang sama itu, yang raganya sudah mati itu, ketika karena si manusia yang mati itu masih belum menjalankan dharmanya, itu akan dikembalikan lagi ke dunia dan masuk ke raga lainnya untuk menjalani kehidupan baru sesuai dengan karmanya. Nah, dalam Buddhisme ketika manusia mati, nah bedanya ya, raga dan jiwanya itu hancur dan mengalami kurang lebih istilahnya itu pengenceran spiritual. Hancur saja seperti itu. Jika manusia itu belum menjalankan cara hidup yang benar, belum menjalankan dharmanya, jiwa dan raganya akan bersatu lagi, akan tetapi akan dikembalikan lagi, akan kembali lagi ke dunia dan lahir sebagai makhluk yang betul-betul baru. Nah, jadi dia tidak dulunya memang pernah ada jiwa dan raga, akan tetapi ketika mati dan kemudian dia selama hidupnya ini dia belum menjalankan atau masih ada dharma yang belum dia jalankan, maka dia akan kembali lagi ke bumi gitu, untuk hidup menjalani samsara lagi gitu,
menjalani duha lagi, menjalani penderitaan lagi, tapi dengan jiwa yang dengan jiwa yang baru, dalam pengertian dan raga yang baru juga. Dan itulah yang akan dia rasakan selama dia hidup di dunia, dengan jiwa dan raga yang barunya itu. Tapi kalau misalnya dia gagal lagi, maka dia akan kembali lagi dengan jiwa dan raga yang berbeda lagi. Nah, itu adalah perbedaan berikutnya terkait dengan konsep reinkarnasi. Kemudian juga di dalam agama Buddha, berbeda dengan Hinduisme yang mengenal konsep kasta, Buddha tidak mengenal kasta. Dikatakan bahwa masing-masing kasta, kata agama Hindu ya, memiliki dharma yang berbeda-beda. Ketika saya lahir dari keluarga tertentu dengan tingkat kecerdasan tertentu dan dengan berbagai macam fasilitas tertentu dari kalangan tertentu, maka saat itu saya punya kewajiban dharma yang khas, gitu. Berbeda dengan yang lain, ya, orang lain yang berbeda dengan saya yang punya dharma masing-masing. Nah, juga dikatakan bahwa seorang yang sudah mencapai kasta Brahmana menurut Hindu ya, memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai pencerahan atau moksa dibandingkan dengan kasta lainnya. Buddhisme menolak konsep kasta ini. Menurut Buddha, semua orang memiliki nilai dan kewajiban yang sama. Setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai nirvana. Ya, kalau ini juga perbedaan dari istilah ya. Kalau menurut Hindu itu moksa, kalau menurut Buddha itu namanya nirvana. Dengan syarat bahwa selama hidupnya di dunia, ia secara disiplin menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Buddha. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan posisi Buddha ya. Kalau bagi pengikut Buddhisme, Buddha Gautama adalah seorang guru mengagumkan yang sudah mencapai pencerahan. Jadi menurut Buddha, menurut ajaran Buddhisme, maka Buddha Gautama itu adalah manusia biasa yang mengalami pencerahan. Manusia puncaknya, tapi termasuk manusia sempurna. Buddha tidak dianggap sebagai dewa kan ya oleh orang-orang pengikut ajaran Buddha. Walaupun mereka berdiri di depan patung Buddha, itu hanya menyerap energi saja, sama sekali tidak menyembah gitu. Sama sekali tidak mengagungkan dalam pengertian melakukan sesuatu yang sifatnya ritual keagamaan terhadap Buddha ini. Itu Buddha tidak dianggap sebagai dewa dan juga tidak disembah. Tapi menariknya justru bagi sebagian sekte Hinduisme, Buddha adalah manifestasi dari Dewa Wisnu atau dewa pemelihara. Mereka percaya bahwa Wisnu menjelma sebagai Buddha untuk memulihkan dharma atau tatanan moral di dunia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.